Namaku Tiffany Nabila Putri Wijaya, tapi orang-orang yang dekat denganku memanggilku Bella. Aku lahir dari keluarga kaya raya. Keluargaku memiliki perusahaan kelapa sawit besar di Sumatera. Kebun yang luasnya tak pernah benar-benar bisa kulihat ujungnya. Pabrik yang beroperasi siang dan malam, dan jaringan bisnis yang membuat nama Wijaya dikenal di banyak ruang rapat. Sejak kecil aku sudah terbiasa melihat pria-pria berjas datang ke rumah. Mereka berbicara tentang investasi, produksi, harga CPO, ekspansi lahan, dan berbagai hal yang bahkan belum sepenuhnya kupahami saat itu. Namun, di tengah semua itu, ada Papa. Papa adalah pria Tionghoa yang tenang, tegas, dan sangat perhitungan. Ia tidak banyak bicara, tapi semua orang selalu mendengarkan ketika ia berbicara. Papa tidak pernah meninggikan suara, namun entah bagaimana, tidak seorang pun berani meremehkannya. Tatapan matanya saja seringkali sudah cukup membuat orang berpikir dua kali sebelum menentangnya. Di sisi lain, ada Mama. Mama adalah perempuan Minang yang anggun dan cerdas. Jika Papa mengajarkanku tentang ketegasan dalam mengambil keputusan, Mama mengajarkanku tentang martabat. Sejak kecil, Mama selalu berkata kepadaku, "Bella, perempuan yang baik bukan hanya cantik, perempuan harus punya harga diri." Mama selalu menekankan bagaimana seorang perempuan harus menjaga sikap, menjaga ucapan, dan menjaga dirinya sendiri, bahkan sebelum orang lain menghargainya. Karena itulah, aku tumbuh menjadi perempuan yang cukup berbeda dari kebanyakan orang. Sekarang, aku adalah mahasiswi S2 Psikologi, dan seperti mahasiswa pasca sarjana lainnya, hidupku sedang dipenuhi oleh satu hal yang sangat menyita waktu dan pikiran, tesis. Hari-hariku diisi dengan membaca jurnal, menulis analisis, mengedit kalimat, lalu menghapusnya lagi karena merasa belum cukup bagus. Kadang rasanya melelahkan, bahkan sampai aku hampir tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain, apalagi pacaran. Sebenarnya bukan karena aku tidak mau. Sejak lahir sampai sekarang, aku belum pernah benar-benar punya pacar. Bukan karena tidak ada yang mendekat, tapi karena kata-kata Papa dan Mama selalu terngiang di kepalaku. Suatu malam dulu, Papa pernah berkata kepadaku dengan nada santai tapi serius, "Bella, kalau kamu nanti cari pasangan, carilah yang setara dengan kita." Aku yang waktu itu sedang duduk di ruang keluarga langsung menatap Papa. "Kenapa harus begitu, Pa?" tanyaku. Papa tersenyum tipis. "Karena suatu hari nanti, laki-laki itulah yang akan melanjutkan bisnis keluarga kita." Kalimat itu sederhana, tapi berat. Aku adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakakku yang pertama sudah menikah dengan seorang dokter. Hidupnya sekarang sibuk dengan rumah sakit dan pasien-pasiennya. Kakakku yang kedua menikah dengan seorang tentara. Hidupnya penuh dengan disiplin militer dan tugas negara. Keduanya tidak tertarik melanjutkan bisnis keluarga. Dan itu berarti semua harapan Papa sekarang ada padaku. Karena itulah aku harus sangat selektif dalam memilih pasangan. Kadang aku sendiri merasa lucu dengan standar hidupku. Beberapa kali aku mencoba dekat dengan laki-laki. Ada yang tampan, tapi aku tidak tertarik. Ada yang pintar, tapi aku tidak merasakan apa-apa. Ada juga yang sebenarnya kusukai, tapi entah kenapa dia terlihat biasa saja setelah beberapa waktu. Seolah tidak ada yang benar-benar membuatku merasa bahwa dia adalah orang yang tepat. Ya, begitulah hidupku. Sedikit rumit, sedikit aneh, dan mungkin sedikit terlalu penuh perhitungan. Di sini aku akan bercerita tentang dia. Seseorang yang akhirnya sanggup membuatku merasakan sesuatu yang selama ini belum pernah benar-benar kupahami. Cinta. Semoga kalian yang membaca kisahku ini bisa terhibur dengan cerita yang mungkin sedikit aneh ini. Baiklah, mari kita mulai. Sore itu, aku bergegas pergi ke kafe milik temanku. Rencananya, aku ingin melanjutkan pengerjaan tesisku di sana. Suasana kafe biasanya membuatku sedikit lebih fokus dibandingkan bekerja di rumah. Walaupun sebenarnya, hari itu aku sedang malas sekali mengerjakan tesis. Rasanya seperti mentok. Aku sudah membaca banyak jurnal, menulis beberapa paragraf, lalu menghapusnya lagi karena merasa tidak cukup bagus. Kepalaku terasa penuh, tapi sekaligus kosong. Setelah menempuh perjalanan sekitar 20 menit, akhirnya aku sampai di kafe itu. Begitu masuk, aroma kopi langsung menyambutku. Aku melihat temanku sedang berdiri di kasir sambil melayani pelanggan. Aku berjalan mendekat. "Ada meja kosong, bro?" tanyaku. Dia bahkan tidak sempat menoleh.
Nggak tahu nih, gue lagi sibuk. Jawabnya sambil tetap fokus dengan pekerjaannya. Aku hanya menghela napas kecil. Kafe itu memang sedang sangat ramai. Beberapa meja dipenuhi mahasiswa yang tampaknya sedang mengerjakan skripsi. Ada juga beberapa orang yang hanya duduk santai sambil berbincang. Mataku berkeliling mencari tempat duduk. Dan akhirnya, aku melihat kursi kosong dekat jendela. Tempat favoritku. Tanpa berpikir panjang, aku langsung berjalan ke sana. Aku duduk, mengeluarkan laptop dari tas, lalu membukanya dengan semangat yang sebenarnya sedikit dipaksakan. Layar dokumen tesisku terbuka. Kosong. Aku menatapnya beberapa detik. Lalu beberapa menit. Tetap saja, tidak ada kalimat yang ingin kutulis. Aku menghela napas pelan. Kenapa sih otakku mendadak beku begini? Gumamku dalam hati. Baru saja aku hendak mencoba menulis sesuatu, tiba-tiba seorang pria datang. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung duduk di kursi di hadapanku. Di meja yang sama. Seolah-olah meja ini memang miliknya juga. Aku sedikit terkejut. Dia meletakkan tasnya di samping kursi, lalu mengeluarkan sebuah buku tebal dari dalam tasnya. Tanpa melihat ke arahku, dia membuka buku itu dan mulai membacanya dengan tenang. Seolah-olah aku tidak ada di meja itu. Aku menatapnya beberapa detik. Dalam hati aku berpikir, serius, dia nggak lihat kalau meja ini sudah ada orangnya. Namun yang membuatku lebih heran adalah sikapnya yang begitu santai. Tidak canggung, tidak terlihat meminta izin. Dia hanya duduk di sana, membalik halaman buku dengan tenang, seakan-akan dunia di sekitarnya tidak terlalu penting. Dan tanpa kusadari, pertemuan yang terasa aneh dan sederhana itu ternyata menjadi awal dari sesuatu yang sama sekali tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Sebuah cerita tentang seorang pria yang perlahan akan mengubah hidupku. Aku menatapnya beberapa detik. Pria itu terlihat tenang. Rambutnya hitam dan sedikit berantakan. Seperti orang yang tidak terlalu peduli dengan penampilan, tapi tetap terlihat rapi. Ia mengenakan kemeja sederhana dengan lengan yang sedikit digulung. Di tangan kanannya terlihat tato yang sebagian tertutup oleh lengan bajunya. Garis-garis hitam itu terlihat jelas setiap kali ia membalik halaman buku. Di pergelangan tangannya juga ada sebuah jam tangan. Aku memang bukan ahli jam, tapi aku cukup sering melihat papa membeli jam mahal. Dari bentuk dan detailnya saja, aku sudah bisa menebak, jam itu jelas bukan jam biasa. Hal itu membuatku sedikit bingung. Penampilannya sederhana, tapi jam yang ia pakai terlihat sangat mahal. Beberapa detik aku memperhatikannya, sebelum akhirnya kembali menatap layar laptopku. Kupikir mungkin dia hanya duduk sebentar sebelum pergi lagi. Namun perlahan, aku mulai menyadari sesuatu. Di meja itu sudah ada sebuah cangkir americano yang baru saja diletakkan oleh pelayan. Pelayan itu datang dari arah kasir dan langsung menaruh kopi itu di depan pria tersebut. Pria itu hanya mengangguk kecil tanpa berkata apa-apa. Baru saat itu aku mulai berpikir, jangan-jangan dia memang sudah duduk di meja ini sebelum aku datang. Aku mencoba mengingat. Ketika aku masuk tadi, kafe memang sedang ramai. Bisa saja aku tidak memperhatikan kalau meja ini sebenarnya sudah ditempati seseorang. Mungkin tadi dia pergi sebentar mengambil sesuatu. Aku kembali melirik bukunya. Sepertinya benar. Buku itu terlihat seperti baru saja diambil dari rak kecil di dekat kasir yang memang disediakan untuk pengunjung kafe. Berarti, kemungkinan besar aku yang sebenarnya duduk di mejanya. Aku menghela napas kecil dalam hati. Ya ampun, Bella. Tapi pria itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda keberatan. Ia hanya duduk dengan tenang sambil membaca bukunya. Sesekali ia meminum americanonya. Suasana di sekitar kami tetap ramai. Suara mesin kopi, percakapan orang-orang, dan musik pelan dari speaker kafe bercampur menjadi satu. Namun entah kenapa, meja kecil di dekat jendela itu terasa lebih sunyi. Aku mencoba kembali fokus pada tesisku. Aku mengetik beberapa kalimat, lalu berhenti, menghapusnya lagi,
mengetik lagi, menghapus lagi. Aku menghela napas pelan. Saat aku mengangkat kepala, tanpa sengaja, mataku kembali melihat pria itu. Ia masih membaca. Fokus sekali. Di zaman sekarang, orang yang benar-benar membaca buku di kafe seperti ini sudah jarang kulihat. Kebanyakan orang lebih sibuk dengan ponsel mereka. Aku memperhatikannya beberapa detik lagi. Tatonya terlihat jelas saat ia mengangkat cangkir kopi. Jam mahal itu juga kembali menarik perhatianku. Semakin kulihat, semakin terasa aneh. Penampilannya sederhana, tapi ada detail-detail kecil yang membuatnya terlihat berbeda. Akhirnya, rasa penasaranku mengalahkan rasa sungkan. Aku menutup laptopku sebentar. Lalu aku berkata, "Maaf?" Pria itu perlahan mengangkat kepalanya dari buku. Matanya menatapku dengan tenang. "Iya?" Suaranya rendah dan santai. Aku sedikit tersenyum canggung. "Ini meja kamu ya sebenarnya?" Dia menatap meja itu sebentar, lalu kembali menatapku. "Iya." Jawabannya singkat sekali. Aku langsung merasa sedikit malu. "Aduh, maaf ya, aku kira tadi kosong." Dia mengeleng pelan. "Gak apa-apa." Lalu ia menutup bukunya sebentar. "Kamu duluan duduk juga gak masalah." Aku sedikit lega mendengarnya. "Serius?" Dia mengangguk. "Iya." Aku kembali membuka laptopku. Namun entah kenapa aku masih penasaran. Beberapa detik kemudian aku berkata lagi, "Itu kamu tadi kerak buku ya?" Dia mengangguk kecil. "Ambil buku?" "Oh, pantes aku nggak lihat siapa-siapa tadi." Dia hanya tersenyum tipis. Beberapa detik kami kembali diam. Aku jarang memulai percakapan dengan orang asing. Tapi entah kenapa, pria ini membuatku penasaran. Akhirnya aku berkata lagi, "Kamu sering baca buku di kafe?" Dia melihat bukunya sebentar sebelum menjawab. "Kadang." "Jarang lihat orang baca buku tebal di kafe," aku bilang. "Kebanyakan buka HP." Dia tersenyum kecil. "Itu juga." Aku melirik bukunya. "Kalau boleh tahu, bukunya tentang apa?" Dia memutar buku itu sedikit ke arahku. Aku mencoba membaca judulnya. Sosialisme dan Revolusi. Aku langsung mengangkat alis sedikit. Cukup berat juga bacaannya. Dia menutup bukunya perlahan. "Biasa aja." Aku tertawa kecil. Jarang ada yang baca buku sosialisme di kafe. Dia menatapku dengan ekspresi santai. Jarang juga ada yang komentar tentang buku orang lain. Aku tersenyum. "Iya juga sih." Dia menatap layar laptopku sebentar, lalu berkata dengan nada santai, "Lagi ngerjain apa?" Aku sedikit terkejut, karena tidak menyangka dia yang memulai bicara. "Tesis," jawabku sambil tersenyum kecil. Dia mengangguk. "Buntu." Aku langsung tertawa kecil. "Kelihatan ya?" "Sedikit." Aku menyandarkan punggungku ke kursi. "Iya, lagi mentok di bagian metodologi." Dia tidak langsung menjawab. Aku melanjutkan. "Aku sudah punya topik dan teori, tapi sekarang lagi bingung di desain penelitiannya." Dia terlihat memperhatikan. Aku menjelaskan lagi. Aku mau meneliti hubungan antara self-esteem dan kecemasan sosial pada mahasiswa. Tapi aku masih bingung menentukan apakah harus pakai analisis korelasi sederhana atau regresi. Terus juga masih ragu soal alat ukur yang valid di Indonesia. Aku menghela napas pelan. Dosbing juga bilang harus jelas, apakah aku menguji hubungan saja atau ingin melihat variabel prediktor. Pria itu menatapku beberapa detik. Lalu dia berkata dengan tenang, "Kalau tujuanmu cuma melihat hubungan dua variabel, korelasi Pearson sebenarnya sudah cukup." Aku sedikit terdiam. Dia melanjutkan, "Tapi kalau kamu ingin melihat apakah self-esteem bisa memprediksi tingkat kecemasan sosial, lebih masuk akal pakai regresi linier sederhana." Aku mulai menatapnya lebih serius. Dia bahkan menambahkan, "Untuk alat ukur, biasanya orang pakai Rosenberg Self-Esteem Scale untuk self-esteem. Itu sudah banyak adaptasi di Indonesia." Aku benar-benar terkejut sekarang. Dia masih berbicara santai, seolah-olah itu hal biasa. Kalau kecemasan sosial, kamu bisa pakai Social Interaction Anxiety Scale
atau Leibowitz Social Anxiety Scale. Tinggal lihat mana yang sudah pernah divalidasi dalam bahasa Indonesia. Aku menatapnya dengan mata sedikit membesar. Beberapa detik aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Dia mengambil cangkir kopinya dan meminumnya dengan santai, seolah-olah barusan dia tidak mengatakan sesuatu yang cukup membantu menyelesaikan kebuntuanku. Akhirnya aku berkata pelan, "Kamu?" Dia menatapku. "Iya?" Aku masih sedikit kaget. "Kok kamu tahu?" Dia hanya mengangkat bahu sedikit. "Baca." Aku tertawa kecil karena jawabannya terasa terlalu sederhana. Lalu aku berkata, Aku menunjuk diriku sedikit. "Namaku Bella." Dia menatapku beberapa detik. Lalu seperti sebelumnya, dia hanya tersenyum tipis, tidak menyebutkan namanya. Aku menunggu sebentar. Lalu aku berkata lagi sambil tersenyum penasaran. "Kalau boleh tahu," aku menatapnya langsung. "Namamu siapa?" Aku berhenti sebentar, lalu menambahkan sambil tersenyum penasaran. "Dan kok kamu bisa tahu soal psikologi?" Pria itu masih memegang cangkir kopinya. Senyumnya masih tipis. Namun kali ini, dia belum menjawab. Hanya menatapku beberapa detik, seolah-olah sedang mempertimbangkan sesuatu. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, sejak aku masuk kafe itu, aku merasa benar-benar penasaran dengan seorang pria yang bahkan belum menyebutkan namanya.